Terima kasih kepada Pak Ponijan yang sudah memberikan cerita yang cukup panjang tentang diri saya yang sebetulnya malah memalukan. Karena saya tidak sehebat yang bumbunya Pak Po kasih tadi. Malah sebetulnya saya merasa Bante Subha yang lebih paling hebat, Bante Subha Panyo. Kenapa demikian? Beliau tadi kan menceritakan bahwa beliau memilih tempat di Balikpapan sebagai tempat tinggal sementara karena perjalanan dari bandara menuju ke Samarinda itu memang berisiko tinggi. Betul sekali, ya nama merek taksi yang tadi disebutkan saya tidak tega menyampaikan di sini. Itu memang cukup bikin sport jantung, ya. Dalam 2 jam setengah bisa tembus Samarinda Balikpapan. Sehingga saya bisa memahami kalau Bante Subha memang mungkin ya tegang ngambil pegangan taksinya itu sampai di tempat, ya. Nah, kemudian beliau lalu melihat tempat. Ini yang luar biasa. Yang tadi saya pikir-pikir, wah ini hebat sekali Bante Subha ini. Karena beliau melihat tempat, beliau mempunyai mimpi dengan tempat itu, dan mimpi itu saya sampai tidak terpikir. Gara-gara ada wihara, Mahavihara Buddha Manggala, mungkin gara-gara itu ibu kota dipindah. Luar biasa itu, yang keras tepuk tangannya. Wah, saya sampai mikir, ini hebat sekali, kekuatan apa ini? Ya, kalau saya ecek-ecek begini, lebih ecek-ecek dari Pak Pola kalau saya ini, ya. Tidak ada artinya diceritakan sedemikian hebat, tapi kalau sampai punya kekuatan memindahkan ibu kota, tempat yang tak terpikir itu sudah sekian puluh tahun negara berdiri, baru kali ini setelah Mahavihara Buddha Manggala ini 20 tahun pindah ke daerah sini. Wah, luar biasa ini. Saya sampai bayangkan ini apa ya, hasil meditasinya gimana ya, kok bisa mimpinya sedemikian hebat, ya. Karena itu nanti mudah-mudahan para biku-biku yang lain, para samanera juga yang hebat-hebat ini, mudah-mudahan nanti satu ketika juga mempunyai prediksi yang demikian hebat, sehingga di mana tempat Anda berada, di situ menjadi pusat yang sangat luar biasa seperti yang sudah dicontohkan oleh Bante Subha Panyo. Luar biasa. Saudara-saudara, dalam rangka 20 tahun usia Mahavihara Buddha Manggala ini, para pengurus membuat acara yang sedemikian hebat. Saya tadi dari ruang tunggu sana sudah menyaksikan, oh wah, tayangan ini kan, tayangan siaran langsungnya kan bisa kita saksikan dari ruang tunggu. Kok bisa ya hebat seperti ini? Ya, kemudian waktu masuk susunan acaranya demikian bagus, sambutan Romo Mariono juga hebat, karena beliau ini saya kenal masih sangat awal sekali dulu ketika di belakang bihara, beliau bersama istri, anaknya masih kecil, mungkin masih bayi loh itu anaknya ya. Ya, kemudian saya tinggal bersama beliau, wah saya lalu lihat dari sana, Pak Mariono ini kok enggak berubah ya dari dulu. Hebat sekali, mukanya tenang, wajahnya penuh kedamaian, kemudian menyampaikan, menyebut para tamu sebagai para pecinta dhamma. Wah, ini satu istilah yang luar biasa, para pecinta dhamma. Wah,
Nah, itu yang saya lalu merasa, kayak siaran di radio ya. Tapi ini belum pernah digunakan di tempat-tempat di lingkungan Buddhis, sehingga para pecinta Dhamma, biasanya kan para umat Buddha yang berbahagia atau para umat yang saya kasih, yang saya cintai, tapi para pecinta Dhamma, ini satu istilah yang bagus dan beliau adalah orang yang saya kenal juga sekian lama. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau saya lihat tadi susunan acaranya demikian bagus. Ya baik tariannya, paduan suara, waduh luar biasa lagi. Sampai saya tadi tanya sama Bante Subba, ini umat Buddha semua? Iya. Wah, kualitasnya kok hebat banget. Wah, luar biasa. Ini yang menyanyi di paduan suara tadi ikut di sini enggak? Enggak ya? Ada ya? Satu orang saja. Siapa lagi? Kok cuma 2? Oh 3. Oh mencar-mencar. Oh di sana ngumpul. Anda memang luar biasa, bagus sekali. Saudara-saudara, kemudian lalu saya merenung. Wah, enggak salah ini. Enggak salah saya membagi tugas dengan Bante Subba. Karena tadi Bante Subba kan mengatakan bahwa saya ini selalu ke Samarinda, terus tidak memperhatikan Balikpapan. Saya lalu merasa, saya bukan tidak memperhatikan Balikpapan, tapi saya memberikan kepercayaan penuh 100% kepada Bante Subba. Itu maksud saya. Kalau saya ikut campur membina Balikpapan, nanti acara 20 tahun ini, kemudian Bante Subba merasa, saya kalau nggak dibantu-bantu tamu nggak bisa nih. Jadi saya merasa nggak enak juga kan. Tapi dengan 100% beliau yang membina, saya biarkanlah Bante Subba yang membina lah. Saya ngurusi yang Samarinda yang ada di jalan yang hancur itu dulu itu. Itu kan hancur sekali, selip-selip jalannya itu dulu. Kalau hujan ya, bagi orang Samarinda kan tahu. Sudah ini biar aja. Balikpapan ini adalah Bante Subba yang 100% mengolah. Dan begitu hari ini berhasil, maka beliau bisa bercerita dengan baik sekali. Kenapa? Karena ini 100% hasil pengolahan, pengelolaan dari Bante Subba Panyo yang luar biasa. Aduh, luar biasa banget. Nah, saudara-saudara, karena itu tadi kalau paduan suaranya demikian merdu, wah luar biasa lagi. Saya tadi juga tanya, ini penari Dayaknya umat Buddha bukan? Waktu pakai topeng beliau nggak bisa jawab. Nah iya loh, topengnya kan rapet sekali. Beliau ya saya tanya, nggak tahu tuh. Oh ya, saya maklum. Kemudian kan tariannya keluar nggak pakai topeng. Saya tanya, ini umat Buddha bukan? Oh, ternyata bukan umat Buddha. Oh, tapi mau mengisi acara yang demikian hebat, itu juga luar biasa. Ya, wah. Nah, saya harapkan nanti satu ketika dengan pengolahan Bante Subba dan dibantu Bante Adi dan dibantu dengan yang lain-lain, satu ketika nanti yang mengisi acara juga banyak umat Buddha yang lain. Karena kemarin kita bukan di Jakarta, waktu Bante Cita Nando, itu yang mengisi semua orang Halong. Spesial datang dari Halong, itu ada penggalangan dana untuk pembangunan wihara di Halong, semua yang mengisi orang-orang Halong. Jadi saya lihat, oh ini orang Halong, ini umat Buddha, iya, dan ini masih saudaraan semua katanya. Oh bagus. Nah satu ketika saudara-saudara, Anda bukan hanya menyanyi, tapi juga menari, dan yang lain-lain, mengisi semua. Kenapa saudara? Jangan membuat malu Bante Subba yang sudah berhasil membangun fisik yang sedemikian luar biasa, karena ketika saya walaupun sering ke Samarinda, bukan berarti saya tidak nengok Balikpapan.
Ya, tadi Bante Subba juga menyampaikan. Beberapa kali saya datang, kebetulan beliau ya banyak kesibukan, saya itu lalu melihat prosesnya. Dulu dari tanah masih kosong, kemudian kutiknya itu dari kontainer, ya betul ya, kontainer. Kutik pertama beliau kontainer, diletakkan di sana, di pinggiran itu. Itu saya sudah lihat. Kemudian ada pembangunan-pembangunan, saya sering lihat. Saya mampir lihat. Dan saya setiap kali datang lihat, kaget. Untung jantung masih tahan. Perkembangannya kok luar biasa, perkembangannya kok hebat sekali. Nah, tadi beliau katakan ini adalah perkembangan fisik, ini adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik kita gampang lihat, tetapi pembangunan batin, mental, spiritual, ini yang sulit. Dan pembangunan fisik ini hanya sarana untuk pembangunan mental spiritual. Seperti yang tadi beliau sampaikan, ada selain wihara sebagai fasilitas untuk kegiatan spiritual, ada sekolah, ya, Mita School, yang sudah dirintis dari Pak Ud dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga punya rencana untuk segera membangun gedung pertemuan, gedung serbaguna. Yang ini tentu sangat luar biasa. Kenapa demikian saudara? Karena ketika ibu kota pindah ke daerah sini, maka tentu semakin banyak orang yang datang. Dan tentu bukan hanya mereka berkunjung sebagai turis, tetapi mereka juga mungkin ada yang upacara pernikahan, kemudian ada acara-acara semacam ini dan lain sebagainya. Kalau ada gedung sendiri, tentu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau tadi Pak Mariono mengatakan, bahwa 13 tahun ya saya tidak ke sini ya. Sebetulnya saya sering ke sini, cuman saya jarang mengisi. Ya, karena karma baik saya kurang. Sejak wihara Mahavihara Buddha Manggala dibangun, saya hanya bisa berkunjung dan baru dalam rangka ulang tahun ke-20 saya baru punya karma baik sedikit untuk besok pagi mengisi kebaktian. Dikit. Karena karma baik yang sedikit ini, kemudian saya kepingin bikin karma baik baru. Maka saya lalu tanya kepada Bante Subba, apa lagi? Saya suruh ngisi apa lagi? Nah, karena saya kepingin karma baik ini saya pupuk terus. Karena saya juga kepingin punya kemampuan seperti Bante Subba yang bisa memprediksi 20 tahun yang akan datang. Nah, sehingga akhirnya oleh Bante Subba dikasih kesempatan lagi. Malamnya ngisi lagi, diskusi. Aduh, senang sekali saya. Karma baik saya berbuah luar biasa. Diundang makan pun tadi pagi itu saya senang. Saya sampai tanya sama Bante Subba, masih punya kesempatan saya makan siang di wihara. Tadi malam saya tanya gitu. Masih, aduh, karma baik, karma baik. Kapan karma baik saya berbuah lagi seperti ini? Nunggu 20 tahun lagi mungkin. Jadi belum tentu 13 tahun, Pak Mariono. Bisa nunggu saya 20 tahun lagi. Aduh, saya umur 80 tahun ini. Nah, saudara-saudara, pembinaan mental spiritual itu yang paling penting. Pembangunan wihara sudah bagus, secara fisik luar biasa. Kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya sudah luar biasa. Ada gedung-gedung yang nantinya ada gedung untuk pertemuan dan lain sebagainya sudah luar biasa. Tapi sekarang pembangunan mental. Kenapa demikian saudara? Karena dharma itu bukan hanya fisik. Tetapi dharma itu justru berbicara tentang mental spiritual. Sehingga kalau tema kita pada kesempatan malam hari ini, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah
menggali kebahagiaan di dalam Dharma, ini sesungguhnya berarti Dharma menyediakan cara-cara untuk mewujudkan kebahagiaan. Saudara-saudara yang berada di sini, apakah Anda sudah berbahagia semua? Tidak ada yang menjawab. Berarti tidak bahagia. Saya tanya sekali lagi, Anda yang di sini apakah sudah berbahagia semua? Sudah? Sudah saya enggak perlu toh. Lalu sudah menemukan kebahagiaan, nah sudah ketemu. Lah ngapain saya harus ceramah lagi? Jadi Anda sudah bahagia kan? Belum. Kalau belum saudara-saudara, cari bahagia itu susah. Kalaupun saya jelaskan dalam setengah jam ke depan, sulit. Jadi ya percuma juga. Saudara-saudara, walaupun kebahagiaan itu tidak mudah, tetapi ada cara untuk mencapai. Apa sih yang disebut bahagia? Bahagia, kalau saya bisa, tadi siang Pak Po nggak datang ke wihara ya? Wah, tadi siang rame sekali, makanan bermacam-macam. Kalau saya mendapat berbagai macam jenis makanan, seperti tadi pagi, itu bahagia atau bukan? Bahagia. Bahagia atau bukan? Bahagia. Berarti ketika saya mendapat, wah aku bahagia. Jadi sampai malam ini saya akan tetap bahagia, sampai besok saya tetap bahagia gara-gara makanan tadi siang. Saudara-saudara, dapat makanan atau Anda kebetulan dikasih HP baru. Apakah kalau Anda dapat HP baru itu bahagia atau tidak bahagia? Bahagia? Atau mungkin ada istilah yang lain, bukan bahagia? Happy. Senang. Saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia ada dua kata yang berdekatan. Senang dan bahagia. Ini berbeda. Mendapat makanan enak, itu senang. Mendapat HP, itu senang. Senang itu berasal dari luar. Penyebabnya. Saya mendapat, berasal dari luar, itu senang. Dan waktu merasakan senang, itu pendek. Jadi begitu ketika mendapat makanan senang, selesai makan biasa-biasa. Besok pagi makanan itu sudah diproses dan dibuang, tambah biasa-biasa. Itu senang. Ya, waktunya pendek, sumber kesenangan dari luar. Tetapi malam hari ini, ketika saya bisa berbagi Dharma kepada Anda, saya merasakan bahagia. Bahagia berasal dari dalam. Ketika kita bisa memberi. Dan bahagia itu bisa berjangka panjang. Sehingga ketika pengalaman saya dalam rangka 20 tahun usia Mahavihara Buddha Manggala ini, saya merasa bahagia. Sampai nanti 20 tahun kemudian, kebahagiaan ini masih tetap bisa dirasakan. Karena kebahagiaan itu jangka panjang. Nah, hal ini saudara-saudara, kalau Anda dalam rumah tangga juga sama. Anda kalau mendapat pasangan hidup, atau Anda diberi hadiah oleh pasangan hidup,
Misalnya Anda ulang tahun, kemudian Anda diberi roti, Anda diberi baju, Anda diberi hadiah-hadiah tertentu, maka itu hanyalah senang. Karena mendapat sesuatu dari luar. Tetapi ketika Anda bisa melihat pasangan hidup Anda tersenyum, dulunya sedih, kemudian Anda bisa menghibur pasangan hidup Anda, dan dia akhirnya tersenyum. Ketika pasangan hidup Anda takut, gelisah, cemas, kemudian Anda bisa memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, maka ketika akhirnya pasangan hidup Anda tersenyum, itulah kebahagiaan. Nah, jadi senang dan bahagia berbeda. Sekarang yang akan kita cari di sini adalah bagaimana Dharma memberikan kebahagiaan. Saudara-saudara, bahagia itu berarti memberi. Bahagia itu berarti melepas. Kita di dalam Dharma sudah diajarkan pelepasan sejak awal. Contoh yang paling sederhana, apakah nanti di sekolah minggu, apakah itu di mungkin PAUD dan lain sebagainya, ada satu lagu wajib umat Buddha yang sangat dikenal, yaitu Dana Paramita. Marilah kita berdana, itu baris pertamanya. Saya juga hafal itu. Karena tiap kali kebaktian, lagunya itu aja. Sampai di pertemuan-pertemuan para pemuda, ayo, mendadak lagu Buddhis yang Anda ingat, keluar lagu Dana Paramita. Nah, saudara-saudara, begitu ada Dana Paramita, lagu itu dinyanyikan, semua orang asik membuka dompetnya. Untuk siap-siap masukkan. Sebetulnya itu adalah belajar pelepasan. Jadi saya melepas dengan nilai tertentu. Kemudian kalau Anda melihat tadi kegiatan yang disampaikan oleh Pak Mariono dalam rangka 20 tahun peringatan usia Mahawihara Buddha Manggala, ada donor darah. Itu juga bagian dari pelepasan. Orang yang berdonor darah, siapa di sini yang donor darah? Satu, kok anak kecil? Anda masih kecil loh di situ. Besar juga. Maaf ya, dari sini kayak kecil sekali. Satu orang aja di sini. Coba yang donor darah. 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Oke. Saudara-saudara, Anda donor darah itu kira-kira 250 cc ya? Betul enggak? Pak Mariono, Anda ikut donor darah enggak? Anda ikut donor darah enggak? Anda ikut donor darah enggak? Saya sambil pegang sini loh. Anda ikut donor darah? Saudara-saudara yang donor darah itu, Anda datang pada harinya, kemudian Anda menyerahkan diri untuk dimasuki jarum besar, diambil sekantong darahnya. Betul? Ada yang sudah lebih dari sekali? Tunjuk jari? Wah, hampir semua. Saudara-saudara, yang sudah lebih dari sekali donor darah, yang sudah diambil sekantong itu, saya yakin kalau digigit nyamuk pasti diam aja. Saya yakin itu, karena dia akan mengatakan, saya diambil sekantong aja nggak apa-apa, apalagi cuma setitik. Betul? Jawabnya meragukan. Beberapa yang donor darah, mudah-mudahan bukan Anda,
Wah, sudah mendapat PIN segini 25 kali dan sebagainya, ada yang 25 kali 2, 25 kali 3, kena nyamuk masih ajar juga. Loh, kamu kan sudah donor banyak. Iya Bante, saya donorkan sama orang yang diperlukan, bukan donor sama nyamuk. Oh, konsepnya gitu ya. Kan boleh diusir atau tidak perlu dibunuh. Nah, saudara-saudara, ketika Anda berdonor darah, maka sebetulnya Anda juga belajar pelepasan. Darah ini nanti akan diberikan siapapun juga, Anda tidak mau pusing. Dan yang menerima darah Anda itu juga tidak mau tahu atau malah tidak mengenal siapa yang telah menyerahkan darahnya ini. Sehingga kalau di dalam Dhamma, ini sebetulnya adalah dana yang sempurna. Dana yang berdana tidak kenal dengan yang menerima dana. Yang menerima dana tidak kenal dengan yang memberikan dana. Nah, itu donor darah. Dan ini juga menjadi kegiatan pelepasan. Kemudian ada pindah patah. Juga sama. Tadi disampaikan tuh ada pindah patah. Pindah patahnya keluar di kota atau di wihara putar-putar aja? Di wihara putar. Saudara-saudara, waktu pindah patah itu juga semua umat, mungkin karena tidak ke kota, berarti di wihara, itu sama dengan kalau Anda berdana makan tadi. Anda datang mempersembahkan makanan. Dan Anda rela ikhlas mempersembahkan dana makan. Tadi kita menerima dana makan banyak sekali, entah berapa meja sampai penuh sekali. Tapi tidak ada satupun yang ngomong begini, ini beberapa kota saya sudah menyampaikan, kenapa harus ngomong? Bante, ini nasi goreng saya yang masak sendiri loh Bante. Saya waktu mendengar kata-kata itu sebetulnya saya agak terancam. Karena di dalam batin, saya sih tidak bisa memprediksi seperti Bante Subah untuk 20 tahun ke depan ya. Cuman saya lalu merasa, apa buntutnya tidak seperti ini ya? Bante, ini saya masak sendiri loh Bante. Awas. Sampai tidak dimakan, besok saya nggak datang lagi. Jadi ketika dikatakan, Bante, nasi goreng saya yang masak sendiri. Aduh, berat nih. Bante, ini tadi saya jam 3 loh Bante masak. Ada nggak di antara Anda yang gitu? Ketawanya sudah jawaban Bante. Ibu-ibu ketawanya kenceng ini mungkin sering begitu. Ingat, kata-kata Anda ancaman bagi para biku. Nah, tapi hari ini saya tidak mendengar kata-kata itu sama sekali. Sudah. Kemudian, tepuk tangan, bagus. Tidak ada, saya tidak dengar. Di beberapa kota saya masih dengar. Kemudian setelah kita para biku menerima dana makan, ya sudah, nggak ditonton lagi. Karena ada beberapa tuh yang nonton. Jadi saya kemudian jadi merasa lagi. Saya ini agak baper loh orangnya. Maaf ya, saya agak baper. Jadi saya lalu merasa kalau ditonton ya duduk di depan gini terus saya baru makan. Saya lalu merasa kalau nanti ada orang melempar pisang ke saya, kemudian saya menangkap, kemudian saya mengupas, kemudian saya memakan, penonton itu senang. Kacangku dimakan, ini pisangku dimakan, pisangku. Kemudian ada yang melempar kacang. Kemudian saya juga menangkap. Kemudian saya juga kacangku juga dimakan, kacang. Jadi saya agak baper kalau ditonton itu. Tapi hari ini enggak ada. Kenapa saudara saya bapernya itu? Karena setelah selesai makan, penonton itu ada yang komentar. Loh Bante, mie goreng saya tadi kok enggak dimakan Bante?
Saya capek-capek masak loh Bante. Awas besok kalau datang lagi. 20 tahun kemudian datang pun saya masih ingat itu. Bante enggak makan mie goreng saya. Tapi saudara-saudara, ketika Anda berdana makan, sebetulnya Anda lalu melepas. Anda melepas, mau dimakan, mau tidak, itu urusan. Saya sudah melepas. Dan tidak perlu lagi, jangan kata dimakan. Ada yang mengatakan, kok enggak dihabiskan Bante? 3 meja suruh nghabiskan semua. Pingsan. Nah, saudara-saudara, sebetulnya dengan dana makan itu kemudian kita berdana pelepasan. Lalu apa hubungannya sekarang latihan pelepasan dari anak kecil, lagu Dana Paramita, kemudian donor darah, kemudian dana makan, kemudian nanti kalau Katina kadang berdana jubah, itu juga jangan pakai embel-embel. Bante, ini jubah saya nyarinya susah Bante. Ini saya sampai ke negara-negara Buddhis loh Bante, udah saya ukur ini sama Bante. Pakai ya Bante. Dak. Ini sandal Bante. Ada beberapa orang ngukuri sandal. Untung laporan sama saya. Dia, ini kan sandal enggak bisa dicari nomornya toh. Dia mau nyoba juga takut terbang. Jadi akhirnya dia pakai lidi. Dicoba. Terus ini Bante saya sudah tahu ukurannya, awas kalau dibelikan. Saya tidak mau. Kenapa? Nanti buntutnya itu, loh Bante sandal kemarin kok nggak dipakai Bante? Lah kalau semua orang ngasih sandal terus dipakai, lama-lama bukan dipakai di kaki, lama-lama digantung di sini. Nanti kan jadi kalungan sandal saya. Ada anggulimala kalungan jari, ini kalungan sandal. Nah, saudara-saudara, jadi sebetulnya sekarang kita itu di dalam Dhamma belajar pelepasan. Lalu gunanya sekarang apa pelepasan itu? Gunanya salah satu adalah ketika di wihara ini ada beberapa hal yang masih umum terjadi di masyarakat. Kalau masuk Dhammasala, kan semua alas kaki diletakkan di luar. Termasuk kalau ada pesta pernikahan. Di wihara sudah sering terjadi pesta pernikahan ya? Sering terjadi enggak di Mahavihara? Sering? Nah, itu kan ada pesta pernikahan, itu kan sepatu-sepatu kan di luar. Ada kekurangan di wihara yang sering terjadi di berbagai tempat. Saya nggak tahu apakah di Balikpapan begitu, karena saya belum mengalami, belum punya karma baik mendatangi pernikahan di sini. Kalau hujan, itu jarang terpikir untuk nyingkirkan sepatu. Jarang terpikir untuk nutupi sepatu itu dengan plastik atau apa supaya sepatu itu enggak basah. Sehingga di banyak tempat pernah kejadian, pengantin masuk sepatunya kering, pengiringnya kering, bapak ibunya kering, keluar sepatunya sudah bisa untuk lumayan. Nah, saudara-saudara, bisa kejadian gitu dan kita bisa gregetan. Tetapi orang yang sudah berlatih pelepasan dari kecil, melepas waktu sekolah minggu, kemudian berdonor darah, kemudian juga berdana katina dan lain sebagainya, maka pada saat kejadian seperti itu, dia hanya punya anggapan, ya sudahlah, anggap saya berdana. Ya sudah, ini sepatu sudah basah seperti ini, ya sudah, dia bisa melepas dengan enak. Dan dia tidak merasa jengkel, tidak merasa marah, gara-gara ada pernikahan di wihara nih, sepatuku basah. Enggak, ya sudah, biasa aja. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kejengkelan, yang ada adalah kedamaian.
Dan ini adalah bentuk kebahagiaan. Belum lagi kalau ada konsep, kadang-kadang para pandita, para bante juga di wihara selalu mengatakan, dalam kehidupan ini kalau sesuai dhamma adalah tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Pak Mariono pernah ceramah seperti itu? Tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Dan akhirnya orang ini pulang, sandalku jepit. Sebelah sandalnya lebih bermerek. Saya ingat ceramahnya para biku. Tinggalkan yang jelek, sandal jepit saya tinggalkan. Dan sepatu yang bagus bisa aku pakai. Sampai di parkiran, helmku jelek, helm sebelah bagus. Maka tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Sepeda motorku butut, sepeda motor sebelahku bagus. Tinggalkan yang buruk, ambil yang bagus. Hancur dunia kalau seperti ini. Sesat. Nah, saudara-saudara, tapi kejadian bisa, ini sesat jelas, yang ditinggalkan adalah perbuatan buruk. Yang diambil adalah contoh-contoh perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, jadi bukan sandal buruk ditinggal untuk dapat sandal baik. Nah, saudara-saudara, sekarang kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan kita itu, hilang sandal kita juga, hilang baju kita, hilang barang-barang sepeda motor kita, helm kita. Kalau kita sudah biasa melepas, maka kemudian kita lalu menganggap, ya sudahlah, helm hilang, helm harganya kira-kira sekian ribu, sekian puluh ribu. Anggap aja saya sudah berdana sekian besar kepada makhluk yang tak tampak. Karena ini adalah dana sejati. Aku yang berdana tidak mengenal yang menerima dana, si penerima dana juga paling hanya memperkirakan si pemilik helm. Kayaknya ini helmnya si A, saya ambil aja lah. Nah, tapi si pemilik helm mungkin tidak kenal yang mengambil helm. Kalau sudah bisa merasa begitu saudara, kita ini menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik hidup kita. Kemudian kita nanti berkembang ke yang lebih tinggi lagi, yaitu bekerja. Bekerja itu kadang tetangga lebih sukses daripada kita. Wah, kadang kita juga jengkel sekali. Gimana ya, manggil dukun dari mana ini? Apakah dukun yang bisa memprediksi 20 tahun yang akan datang? Ini dukun, bukan berbicara yang lain. Ini dukun yang saya sampaikan. Anda untuk apa ketawa? Anda ketawa apa? Ini saya ngomong dukun. Anda jangan mengasosiasikan yang aneh-aneh. Kebetulan saya pakai angka 20, karena kan katanya angka bagus. Tapi tidak menyebut siapa-siapa loh. Nah, jadi ini tetangga ini kok rame ya dagangannya. Apa saya ambilkan apa ya di sini? Apa garam, pas saya ambilkan beras kuning untuk supaya tetangga sepi. Saudara-saudara, ini tidak akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan bukan dicapai dengan menyakiti makhluk lain. Kebahagiaan itu justru kita bisa mencapai ketika kita mau melepaskan emosi kita, melepaskan ego kita. Sehingga ketika sebelah rame, kita tidak melihat dia sebagai musuh yang harus dilawan dengan dukun. Tetapi kita justru menjadikan dia sebagai pelajaran. Kenapa bisa rame? Padahal tokonya masih baru. Oh, mungkin dagangannya lebih bagus, mungkin harganya lebih baik, mungkin servisnya juga lebih baik. Kalau gitu sekarang saya akan belajar untuk saya ikuti. Sehingga lawan dagang bukan sebagai lawan, tetapi justru sebagai teman kita untuk belajar menjadi lebih maju. Kemudian lalu kita juga melihat di kelas. Wah, ada si A yang pandai, saya kok kurang pandai. Apakah si A ini perlu saya kerjain supaya dia sakit-sakitan? Tidak. Tapi kenapa dia bisa pandai? Saya harus belajar
untuk menjadi lebih baik. Saya meniru cara dia supaya saya menjadi lebih baik. Kemudian di dalam rumah tangga, ada rumah tangga yang lebih bahagia daripada kita, bukan dijadikan musuh. Oh, kok dia bisa lebih bahagia ya? Pasti pakai dukun. Ini sudah beberapa yang begitu. Jadi mereka mengatakan gini, perempuannya ini nggak cantik-cantik banget, tapi kok lakinya ganteng dan kaya ya? Apa pakai dukun? Dukun 20 tahunan. Kenapa ketawa lagi? Ada mantra apa dengan 20 tahun? Ulang tahun toh? Nah, jadi ini kenapa ya kok bisa dia lebih bahagia? Kenapa ya dia kok bisa dapat lebih ganteng? Dukun ya ini. Kita kemudian jengkel. Saya lebih ayu, kenapa kok susah nyarinya? Sampai sekarang kok saya masih nasib jomblo terus. Ya, nah jomblo kan nasib. Single pilihan. Para biku memilih single, bukan jomblo. Aduh, Jones itu kasihan. Jones itu bukan bahasa Inggris. Jones itu jomblo ngenes. Ngenes pol. Saudara-saudara, kadang-kadang kemudian kita, loh aku kok jomblo terus ya? Apa aku kurang indah? Apa kurang apa? Lalu kita benci sama yang mukanya biar pas-pasan tapi sukses. Ini kita tidak akan bahagia. Kebahagiaan bukan karena kita mengalahkan orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa memaklumi orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa memaafkan orang lain. Kebahagiaan justru karena kita bisa rendah hati sehingga kita bisa belajar dari orang lain. Dia walaupun pas-pasan kok bisa sukses mendapatkan pasangan hidup. Aku yang lebih oke, berarti harus bisa sukses juga. Yaitu gimana? Mungkin lebih banyak senyum, lebih banyak bergaul, mengikuti cara dia, atau mungkin kita memperbanyak kebajikan sehingga akhirnya kita juga bisa mendapatkan pasangan hidup yang cocok. Nah, dengan cara seperti ini saudara, ketika kita mampu melepas, ketika kita mampu mengurangi keinginan kita untuk mau belajar dari orang lain, maka muncullah kebahagiaan itu. Jadi kalau sekarang tadi adalah bagaimana kita mencapai, mewujudkan, memperoleh kebahagiaan di dalam Dhamma, cara yang paling mudah, yang paling kita harus jadikan kebudayaan di dalam kehidupan seorang umat Buddha adalah kemampuan merelakan. Kerelaan materi adalah kerelaan awal, yaitu dengan misalnya dana paramita di sekolah minggu, kemudian berdonor darah, berdana makan, itu kerelaan materi yang tingkat awal, tetapi kerelaan yang lebih tinggi adalah justru yang bukan materi. Yaitu ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, ketika kita bisa menjadi orang yang rendah hati sehingga bisa belajar dari orang lain, ketika kita mampu menerima kekurangan diri kita sebagaimana adanya, bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, kita juga mempunyai kekurangan yang perlu belajar dari pihak lain, maka barulah muncul kebahagiaan. Ya, karena itu saudara-saudara, dalam rangka 20 tahun usia Mahavihara Buddha Manggala, bahwa wihara ini sudah dibangun dengan baik sekali secara fisik, tentu nanti menjadi sarana yang tepat untuk membangun mental spiritual kita ketika kita mampu melepas. Dan pelepasan nanti akan juga bisa Anda ukur atau Anda bisa cek diri Anda. Pada saat nanti diberi kesempatan untuk membantu pembangunan ruang serbaguna di Mahavihara Buddha Manggala, kira-kira kalau kita membantu nanti, apakah bisa melepas dengan rela, atau kita merasa, tidak usahlah, aku masih berat nih di zaman seperti hari ini. Nah, itu nanti baru akan kelihatan. Semakin Anda punya kemampuan untuk melepas, baik secara materi, maka nanti Anda akan punya kesempatan untuk berlatih
melepas yang bukan materi, dan itulah nanti sumber kebahagiaan di dalam melaksanakan Dhamma. Selamat ulang tahun ke-20 Mahavihara Buddha Manggala. Selamat kepada Bante Subba yang sudah punya prediksi luar biasa untuk 20 tahun ke depan. Selamat kepada para pengurus yang sudah berjuang bersama-sama, saling bergandeng tangan untuk kemajuan wihara Mahavihara Buddha Manggala. Dan selamat untuk para umat Buddha semua yang telah memiliki wihara Mahavihara Buddha Manggala yang sedemikian megah dan bagus sekali. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.